Halo Stella Family, kembali lagi di acara podcast Stella Maris. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Aul Rahman. Hari ini kita membahas tema World Down Syndrome Day dengan judul Senyummu Bahagiaku. Nah, mengingat topik kali ini cukup penting, kita juga kedatangan narasumber-narasumber yang istimewa dan cukup ahli di bagiannya. Nah, kepada Stella Family yang menonton acara podcast kali ini, saya harapkan Anda sehat dimanapun berada. Nah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih, Stella Family. Saya perkenalkan yang pertama, Dr. Siska Mayasari Lubis, Magister Kedokteran Pediatrik Spesialis Anak Konsultan. Beliau konsultan endokrin anak di Rumah Sakit Stella Maris. Baik, Dr. Siska, selamat sore. Apa kabar Dr. Siska? Selamat sore Dr. Aulia. Kabar saya alhamdulillah sehat. Dr. Aulia bagaimana? Alhamdulillah dok, sangat sehat. Alhamdulillah. Terima kasih dokter sudah datang di kesempatan kita di sela-sela kesibukannya dokter. Ya. Terima kasih. Baik, dan tak kalah pentingnya ada juga nih dari dua narasumber kita. Yang pertama saya perkenalkan Ibu Umi SPC selaku Ketua Potats Sumut. Selamat sore Ibu Umi. Selamat sore Dr. Aulia. Oke, kabarnya sehat Bu Umi? Sehat sekali. Alhamdulillah, baik. Dan yang ketiga saya perkenalkan Dr. Yusleni SPPD selaku Ketua Panitia Hari Down Syndrome Sedunia. Selamat sore dokter. Selamat sore Dr. Aulia, apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Salam kenal Dr. Aulia. Salam kenal Dr. Yusleni. Di sini kita baru pertama ketemu dok ya. Iya. Oke dokter. Semoga pertemuan kita tidak berakhir di sini ya dok. Iya, Oke. Oke, beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua Potats Sumut. Baik. Oke, kalau begitu kita mulai dari Dr. Siska ya. Dr. Siska, tentunya topik pada hari ini sangat-sangat menarik nih bagi Stella Family kita. Oke, sebenarnya Stella Family kita penasaran apa itu dok tentang Down Syndrome dan apa maknanya ulang tahun Down Syndrome ini pada tanggal 21 Maret. Kenapa dipilih tanggal 21 Maret dokter? Baik, terima kasih Dr. Aulia. Halo, selamat sore Stella Family. Jadi tentang sindrom Down ya. Apa itu sindrom Down? Sindrom Down ini merupakan kelainan genetik. Ya, kelainan genetik yang ditandai dengan penambahan kromosom 21 atau ada ekstra kromosom 21. Mestinya kita ini punya kromosom 46, masing-masing 2 pasang. Kromosom 1 sepasang, kromosom 2 sepasang. Tapi pada sindrom Down, kromosom 21-nya tidak sepasang, tapi jadi 3 ya. Jadi itulah yang menyebabkan muncul karakteristik klinis yang hampir sama pada anak sindrom Down karena dia memiliki tambahan ekstra kromosom 21. Nah, kenapa dipilih tanggal 21 Maret sebagai hari sindrom Down sedunia? Karena seperti yang tadi saya jelaskan, sindrom Down ini kelainannya adalah pada kromosom 21. Kromosom 21-nya ada 3. Jadi dipilihlah tanggal 21 bulan Maret sebagai hari sindrom Down sedunia. Demikian Dr. Aulia. Oh begitu ya Dr. Siska. Berarti perencanaan di tanggal 21 Maret ini sebenarnya sudah dipikir matang-matang oleh beberapa ahli Down syndrome sehingga dipilihlah tanggal 21 Maret ya. Karena tadi pertama mungkin kelainannya bukan mungkin tapi karena pertama kelainannya ada di kromosom 21 yang sepasang tapi malah menjadi 3 dok ya. Ya, Baik. Jadi saya mau bertanya kepada Ibu Umi ini. Bu Umi, Ya. tentu Stella Family kita penasaran apa sih itu potas Bu Family? Iya. Terima kasih. Selamat sore Stella Family. Potats itu sendiri adalah kepanjangannya dari Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome. Jadi kalau PIK Potats Sumut yaitu Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome untuk wilayah Sumatera Utara. Oke, baik Bu Umi. Nah, sebelumnya sejarah terbentuknya potas ini seperti apa Bu Umi? Mungkin bisa di-sharing ke kita. Baik, sebenarnya visi misi dari Potats ini adalah untuk mengumpulkan atau mempersatukan orang tua yang memiliki anak Down syndrome, yang mana itu dulu
untuk mendapatkan informasi, kemudian tempat berkumpul, saling memotivasi, saling memberikan pengalaman, itu sulit orang tua Down syndrome ini untuk menemukan komunitasnya. Sehingga pendiri dari Potret ini berkeinginan untuk membuat sebuah komunitas di mana adalah orang tua Down syndrome diajak bersama untuk bergabung, untuk memberikan kekuatan, semangat, kemudian belajar untuk agar kiranya orang tua yang punya anak Down syndrome ini menjadikan anak-anak Down syndrome-nya menjadi anak yang berkualitas, begitu. Dan untuk di sini adalah kita memberikan informasi yang seluas-luasnya mengenai Down syndrome. Gitu. Jadi mungkin kalau dibilang kita jemput bola terhadap orang tua Down syndrome di luar sana seperti pendataan, itu mungkin belum kepada kapasitas kita, karena kita adalah memberikan informasi bagi orang tua yang membutuhkan informasi. Baik. Gitu. Baik. Tentunya ini sebuah perkumpulan yang sangat mulia untuk Stella Family yang ingin mencari informasi lebih tentang perawatan anak-anak istimewa ini juga ya. Baik. Apakah Ibu Umi bisa sharing apa kegiatan yang sudah dilakukan oleh Potret selama ini? Oke. Kalau untuk kegiatan Potret selama ini alhamdulillah sudah banyak ya. Dan alhamdulillahnya juga kita banyak disupport dari pihak-pihak terkait, baik itu mungkin dari kesehatan, dari para dokter-dokter, kemudian dari tenaga pendidikan. Jadi kalau untuk kebetulan nih saya baru 1 tahun jadi ketua Potret. Jadi selama kepengurusan saya, alhamdulillah kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan pemeriksaan kesehatan. Seperti untuk kemarin kita ada kerjasama dengan Asdoki, yaitu untuk sunat massal bagi anak-anak Down syndrome. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan Pedostri, yaitu untuk kegiatan pemeriksaan rehab medik. Kemudian kita ada kerjasama dengan PGPKT, yaitu pemeriksaan pendengaran dan bersih-bersih telinga. Dan ada juga kegiatan yaitu dengan Pengmas USU dengan pemeriksaan gizi ya, pemeriksaan gizi dan cek kromosom. Alhamdulillah untuk sejauh ini masih banyak yang support kita. Mudah-mudahan kedepannya juga masih banyak orang-orang baik yang support kita gitu. Amin. Baik, itu harapan kita ya. Semoga banyak terus orang-orang baik yang akan mensupport Potret Sumut ya. Oke. Balik lagi ke Dr. Siska. Dr. Siska, tentunya masih banyak yang belum tahu nih Stella Family, bagaimana sih kita cara mendiagnosis ataupun kita bisa tahu nggak dari kandungan suatu anak ini berpotensi terkena Down syndrome, dokter? Terima kasih Dokter Aulia. Jadi kalau ditanya apakah sejak dalam kandungan kita bisa mengetahui janin ini adalah sindrom Down atau bukan, itu bisa dilakukan pertama dengan melakukan pemeriksaan USG. Nah, dari USG itu nanti bisa dilihat ada disebut dengan penebalan nuchal translusensi. Itu adalah jaringan di bawah tengkuk yang terisi cairan, dan pada anak yang kita curigai ini adalah suatu sindrom Down, maka nuchal translusensi itu akan menebal dibandingkan dengan anak lainnya. Kemudian bisa juga dilakukan dengan pemeriksaan virus CVS ataupun amniosentesis. Tapi kedua pemeriksaan ini risikonya ini cukup besar ya, karena dia invasif dan bisa mengakibatkan keguguran. Jadi saat ini disarankan untuk pemeriksaan yang disebut dengan NIPT atau non-invasive prenatal testing. Jadi pemeriksaan ini bisa dilakukan setelah usia kehamilan 9 minggu. Yang diperiksa adalah DNA janin, tapi yang diambil adalah serum darah ibu. Jadi pemeriksaan ini cukup aman dilakukan karena tidak menyebabkan keguguran pada si janin dalam kandungan. Dengan melakukan deteksi dini sindrom Down pada janin, maka akan lebih cepat diagnosis ditegakkan. Semakin cepat diketahui bayi ini adalah sindrom Down, maka akan lebih cepat intervensi yang dapat dilakukan seandainya dia memiliki masalah kesehatan atau kelainan bawaan yang kita jumpai pada bayi dengan sindrom Down tersebut.
Kemudian tadi ada pertanyaan bagaimana cara mendiagnosis ya. Jadi cara mendiagnosis sindrom Down sebenarnya kita bisa kenali dari gejala klinis ya. Gejala klinisnya kan hampir sama, walaupun tidak semuanya sama persis. Misalnya anak sindrom Down yang satu dengan anak sindrom Down yang satunya lagi ini bisa saja berbeda ya, walaupun kita lihat mirip tapi enggak, mereka 100% bukan yang plek gitu loh. Jadi kalau istilah kembar sedunia sebenarnya sih saya kurang setuju ya, karena variasi klinisnya ini sangat besar dan beda-beda antara satu anak dengan satu anak lainnya. Selain dari klinis, kita bisa diagnosis pastinya itu adalah dengan pemeriksaan analisis kromosom, dok. Itu adalah diagnosis pasti. Kita lihat kromosomnya, apakah dia memiliki kromosom 21-nya yang ada 3 tadi, dok. Ya, kalau kita dapati gambaran kromosomnya trisomi 21 ya, yang paling sering kan adalah trisomi 21 ya Bu ya, 95% kasus itu gambaran kromosomnya adalah trisomi 21, maka diagnosis sindrom Down dapat ditegakkan. Demikian Dokter Alia. Wah, baik Dr. Siska, tentunya ini merupakan pembelajaran menarik bagi kita dan juga para Stella Family bisa mengerti mengenai bahwa tidak semuanya anak Down syndrome ini mirip, tapi pemeriksaan pastinya itu harus memeriksakan kromosom dan dijumpai adanya trisomi 21, dok ya? Iya, dan pemeriksaan, khususnya pemeriksaan dini sejak dalam kandungan, ini biasanya direkomendasikan kalau misalnya orang tua memiliki anak pertama dengan sindrom Down. Jadi mau tahu nih anak keduanya sindrom Down lagi atau tidak, atau ayah atau ibunya memiliki riwayat saudara kandung dengan sindrom Down. Itu juga diindikasikan untuk dilakukan pemeriksaan dini janin dari sejak dalam kandungan untuk mengetahui apakah janin tersebut sindrom Down atau tidak. Atau pada ibu yang melahirkan di usia muda tapi memiliki anak dengan sindrom Down misalnya, itu juga dianjurkan ya untuk dilakukan deteksi dini seperti itu. Baik, apakah dok anak-anak misalkan anak pertamanya mengalami Down syndrome. Nah, bila ibu hamil yang kedua, apakah kemungkinan besar atau ada kemungkinan enggak si anak kedua ini terjangkit Down syndrome lagi, dok? Ya, jadi sindrom Down ini bukan penyakit turunan, itu yang perlu ditekankan. Jadi kalau misalnya memiliki anak pertama dengan sindrom Down, bukan serta-merta kita bilang nanti anak keduanya pasti sindrom Down loh, enggak seperti itu ya. Dan sebagian besar kan kelainan kromosom yang terjadi adalah trisomi 21. Pada yang trisomi 21 ini sebagian besar terjadinya sporadik. Sporadik itu artinya bukan diturunkan dari orang tua, bukan dari ayah, bukan dari ibu. Jadi orang tua jangan saling menyalahkan. Ini gara-gara bapaknya, ini gara-gara ibunya, enggak, bukan begitu ya. Jangan sampai jadi perang di rumah. Bukan seperti itu ya. Jadi kalau trisomi 21 risikonya kecil sekali ya, karena terjadinya sporadik ya, tidak diturunkan. Mungkin pengalaman Dr. Yusweni juga dengan Ibu Umi juga adik atau kakaknya kan sehat, bukan Down syndrome, demikian. Tapi 4% kasus sindrom Down kelainan kromosomnya ini adalah yang tipe translokasi. Tipe translokasi itu, jadi kromosom 21-nya itu yang satunya kan 3 tuh, yang satunya itu nempel di kromosom lain. Jadi paling sering dia nempelnya itu di kromosom 14 ya, bisa di kromosom manapun. Nah, kalau yang tipe seperti itu, inilah yang mungkin berulang pada kehamilan berikutnya. Kenapa? Karena ini biasanya dia dapat dari salah satu orang tua. Jadi kalau kita mendapati anak sindrom Down ini, kita periksa kromosomnya, kita dapati gambaran kromosomnya ini translokasi ya, translokasi Robertsonian. Biasanya kita akan menganjurkan ayah dan ibunya untuk meriksa analisis kromosom. Jadi kita tahu siapa yang membawa kromosom tersebut yang diturunkan ke anaknya ya. Tapi kalau yang trisomi 21 secara umum ini adalah sporadik yang tidak diturunkan, dan ini risiko berulangnya sangat kecil sekali pada kehamilan berikutnya. Demikian dok. Baik dokter, jadi itu tadi ternyata kita bisa mendeteksi dari kehamilan dan juga kita bisa mendeteksi melalui pemeriksaan kromosom si ayah dan si ibu ya gitu. Kalau kita dapati anaknya dengan tipe kromosom yang translokasi. Baik. Jadi penting pemeriksaan kromosom ini karena sebagian besar orang tua sindrom Down menganggap akan cuma diagnosis saja, untuk apa? Mana pemeriksaannya mahal, tapi ini penting.
Jadi kita bisa memperkirakan risiko untuk memiliki anak berikutnya dengan sindrom Down. Jadi penting sekali analisis kromosom. Baik dokter, jadi kita sharing lagi ke dokter Yusdeni dan Ibu Umi ya. Dokter Yusdeni, tentunya ini sebuah pengalaman baru ataupun sebuah experience yang tidak dapat dideskripsikan dengan kata-kata, memiliki anak dengan diagnosis Down syndrome. Nah, bisa diceritakan nggak dok, kira-kira seperti apa sih perasaan dokter waktu didiagnosis anaknya memiliki Down syndrome, dan itu kapan sih dok didiagnosisnya? Ya. Terima kasih Dokter Aulia. Halo Stella Family. Saya di sini ingin berbagi perasaan ya dok ya, mungkin ya lebih. Karena pada saat terus terang waktu pas 2015 itu saat usia saya 35 tahun. Saat kehamilan tidak ada masalah dok, gitu. Sama seperti anak pertama saya, kebetulan anak Down syndrome saya ini anak yang kedua, laki-laki. Saya tipikal yang hiperemesisnya tidak terlalu berat, malah nggak berasa. Saya masih kebetulan saat itu saya juga kerja di luar kota, bolak-balik pindah luar kota itu nggak ada masalah gitu. Dan pada saat kontrol kehamilan juga dokter kandungan tidak memberikan aba-aba atau isyarat apapun, hanya saja dia bilang, loh kok hidungnya tidak seperti ayahnya, kok nggak seperti ibunya ya, paling gitu aja dok gitu. Tapi ya sudah, mungkin karena memang kebetulan ayahnya juga tidak berhidung berbatang gitu kan, jadi ya sudah kita anggap hanya sebagai ini saja gitu. Dan ketika lahiran kebetulan memang saya anak pertama SC, yang kedua karena jaraknya juga dekat 2 tahun juga SC gitu. Hari kedua setelah lahiran, mungkin karena menjaga perasaan saya gitu, karena baru habis SC, itu diberitahukan pada suami dok gitu. Jadi suami yang kebetulan memang bukan orang medis agak shock gitu, ketika memberitahuan kepada saya, karena diagnosa banding saat itu ada 2, hipotiroid kongenital ataupun Down syndrome, karena hampir mirip ya dok ya gitu. Kemudian dengan segala saat itu seperti kayak gimana ya, kayak rasanya runtuh lah dunia ini ya dok ya. Mikirkan kok bisa gitu, ya Allah apa salah saya, itu langsung saya ini ya sebagai seorang makhluk kan, saya pasti merasanya apa salah saya, apa dosa saya ya Allah, kenapa saya dikasih anak kayak gini gitu. Saya mikirnya yang udah panjang gitu dok, gimana nanti apa kata teman-teman saya, apa kata keluarga saya, bagaimana ini anak, begitu banyak pertanyaan yang memang akhirnya membuat saya menutup diri gitu. Akhirnya saya sempat yang menarik diri dari lingkungan teman-teman saya 3 bulan dok. 3 bulan ya? 3 bulan. Saya nangis di kamar, lihat anak ini rasanya kok kenapa dititipin ke saya gitu. Saya kayaknya nggak sanggup gitu ya dok. Itu terus yang berulang-ulang. Akhirnya pada suatu saat mungkin karena saya kebetulan masih punya ibu, dia yang selalu membantu menguatkan saya. Kemudian suami juga terus membantu saling menguatkan lah kami. Jadi kalau misalnya kami menangis ya menangis sama-sama, habis itu ini lagi berusaha untuk kuat dan tegar. Tiba-tiba dia ngeluarin satu kata kunci dok saat itu. Ini kita dititipin kunci surga, kita udah dikasih kunci surga. Inilah kunci surga kita yang akan membawa kita masuk surga nanti bersama. Jadi sudahlah. Terakhir saya langsung gitu. Oh iya ya gitu. Akhirnya setelah saya berusaha mencoba menerima, dok, alhamdulillah kayaknya rasanya udah lebih plong gitu. Plongnya dalam arti kata langsung setelah itu saya oh iya gitu. Jadi ini mungkin udah yang dikasih Allah, saya nggak mikir lagi dosa saya apa gitu. Yang penting ya udah saya dititipin ini berarti saya memang dipilih gitu. Dan akhirnya seiring dengan perjalanan waktu, saya masih tugas di luar kota, saya berpikir saya karena memang bertugas gitu, jadi saya kayaknya membutuhkan bantuan karena kita tahu kan anak Down syndrome ini kan memang terbatas dalam arti kata fungsi motoriknya juga lebih lemah daripada anak-anak lain, sensorik dan yang lainnya. Artinya ada keterlambatan di mereka. Jadi untuk meminimalisir itu, karena memang saya juga tidak terlalu banyak paham gitu kan. Belajar dari
dunia maya, YouTube apa segala macam, ternyata memang membutuhkan bantuan sarana terapis dan yang lain-lainnya. Akhirnya kita memutuskan untuk pindah ke Medan, pindah ke Medan anak-anak, akhirnya dibantu di sarana yang fisioterapinya rutin gitu. Jadi alhamdulillah malah saya sangat bersyukur sekarang karena dialah sumber keceriaan kami di rumah gitu. Jadi dan memang satu pesan yang saya ingin sampaikan bahwasanya bagi ayah bunda yang dititipkan anak Down syndrome, jangan berharap anak tuh bisa maksudnya bisa instan tiba-tiba, maksudnya bisa pandai instan gitu tanpa kita lakukan apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya seiring waktu kita pelan-pelan mengusahakan yang terbaik untuk dia, suatu saat dia itu akan mengeluarkan kejutan-kejutan gitu. Jadi kepandaiannya yang dia tunjukkan tiba-tiba itu akan menjadi wah gitu. Jadi benar-benar yang merupakan kebahagiaan. Iya benar. Mungkin bagi anak yang lain itu biasa, tapi karena kita tahu dia ini berbeda, itu akan menjadi suatu surprise yang sangat luar biasa gitu. Itu mungkin yang akan saya, intinya penerimaan. Jadi kalau sekarang saya betul-betul saya udah nggak peduli, maksudnya udah nggak malu-malu kalau misalnya ditanya orang, iya anak saya yang kedua Down syndrome, tapi alhamdulillah dia udah pandai begini. Jadi saya udah bisa cerita panjang dok gitu. Saya udah pandai ini gitu. Walaupun masih banyak PR yang memang harus saya kejar untuk dia. Mungkin itu Dokter Aulia. Baik, saya kembali ke Dokter Siska, Dok. Nah, apakah anak-anak dengan penyandang Down syndrome ini, Dok, akan selalu berkaitan dengan gangguan fungsi tiroid, Dok? Apakah misalkan seperti hipotiroid kongenital atau seperti apa, Dok? Bisa jelaskan ke kita. Iya, terima kasih Dokter Aulia. Baik. Ya, jadi untuk sindrom Down ini bukan penyakit ya, Stella Family. Mereka tidak berbeda dengan kita. Ya, sama. Bedanya apa? Coba beda di kromosom aja ya. Yang kita 46, anak-anak istimewa ini dianugerahi oleh Allah satu kromosom lagi, di kromosom 21-nya. Jadi kita biasanya menyebutnya dengan penyandang Down syndrome karena kita semua adalah sama ya, tidak berbeda. Nah, untuk pertanyaan Dokter Aulia, jadi untuk anak sindrom Down ya, mereka ini memiliki risiko mengalami gangguan tiroid ya sebesar 4 sampai dengan 18%. Jadi wajib bagi mereka untuk kita lakukan screening ya, screening fungsi tiroid yang rutin dikerjakan. Pertama sekali ketika lahir, screening hipotiroid kongenital itu wajib dikerjakan pada semua bayi baru lahir, tidak hanya untuk anak dengan sindrom Down. Nah, kalau misalnya hasil tiroidnya normal saat screening awal, ini kita anjurkan untuk pemeriksaan ulangan di usia 6 bulan. Kalau hasil di usia 6 bulan juga normal, ini kita anjurkan untuk pemeriksaan di usia 12 bulan ya. Dan ketika kita dapatkan hasil di usia 12 bulan, fungsi tiroidnya masih normal, ini akan kita lakukan pengulangan setiap tahun, Dokter Aulia. Kenapa perlu dilakukan pengulangan setiap tahun? Itu pertanyaannya. Karena anak dengan sindrom Down ini sangat berisiko untuk mengalami gangguan tiroid, khususnya gangguan tiroid yang autoimun, baik hipotiroid maupun yang hipertiroid. Dengan demikian penting sekali kita lakukan screening setiap tahun, karena kalau dideteksi sejak dini, diberikan pengobatan dini, maka hasilnya pasti akan lebih baik. Lebih baiknya kepada apa? Proses tumbuh kembang ya. Kita selalu berharap tumbuh kembangnya bisa optimal, itu yang sangat kita harapkan. Sebenarnya bukan hanya tiroid, Dokter Aulia, yang harus di screening ya. Jadi anak-anak istimewa ini bisa disertai dengan beberapa kelainan bawaan lahir, dan yang paling sering itu adalah kelainan jantung ya, itu bisa 50% dari anak-anak dengan Down syndrome ini. Sehingga ketika kita mendiagnosis anak Down syndrome, jadi wajib hukumnya untuk kita lakukan pemeriksaan screening jantung ya, dengan ekokardiografi untuk melihat apakah ada kelainan jantung. Karena semakin cepat dideteksi, semakin cepat penanganannya, makanya hasilnya akan lebih baik. Kalau dia lahir dengan kelainan bawaan, terus terlambat kita tahu dia Down syndrome, terlambat kita screening kelainan bawaannya, maka tubuh kembangnya itu pasti akan berdampak buruk, berdampak tidak baik pada proses tumbuh kembangnya. Dia pasti akan lebih lama lagi keterlambatannya.
tidak cuma perkembangan tapi pertumbuhan juga ya, kenaikan berat badan, kemudian tinggi badan, itu semua pasti akan berdampak kalau dia punya kelainan bawaan tapi terlambat nih untuk diperiksa. Jadi saya sangat menyarankan kepada para orang tua hebat yang dianugerahi anak-anak istimewa ini, please jangan menutup diri ya. Anak-anak ini punya hak yang sama dengan anak-anak yang lain gitu. Dengan membuka diri ya, ibu-ibu ya, dengan bersosialisasi, berbagi dengan sesama orang tua, mencari informasi dari dokter, sehingga yang sangat kami harapkan adalah tumbuh kembangnya bisa optimal gitu. Itu yang sangat kita harapkan. Jadi kalau ada kelainan bawaan, cepatlah diketahui, cepatlah diobati ya. Akan tujuannya cuma satu kok, anak-anak ini bisa tumbuh sehat ya dengan kemampuan yang dia miliki, dan kita harapkan tumbuh kembangnya ini dapat berjalan dengan optimal ya. Demikian Dokter Aulia. Baik, Dr. Siska, tentunya sangat penting kita melakukan pemeriksaan tiroid setiap setahun sekali ya, untuk memantau perkembangan dan pertumbuhan anak-anak penyandang Down syndrome. Nah, itu tadi Dok, bagaimana Dok dengan kecerdasan atau IQ pada anak-anak penyandang Down syndrome tadi Dok? Iya, terima kasih. Jadi untuk kecerdasan ini bervariasi ya ke ibu-ibu. Jadi saya sangat tidak setuju. Mohon maaf kalau di masyarakat itu ada istilah, oh itu anak idiot, mohon maaf. Tapi saya sangat tidak setuju karena kecerdasan itu bervariasi dari mulai yang retardasi mental ringan, sedang, berat ya. Jadi kalau kita lihat ya, anak-anak Down syndrome ini banyak yang berprestasi. Ada yang jadi atlet, ada yang jadi model, ada yang jadi pianis ya. Jadi mereka ini memiliki kemampuan yang memang diharapkan di sini orang tua jeli melihat bakat anak ya. Karena mereka pasti dianugerahi bakat yang luar biasa ya oleh Allah. Tapi di sini pentingnya orang tua, oh anak saya bakatnya di sini. Kembangkan bakatnya, dukung bakatnya, berikan yang terbaik untuk mereka. Mereka akan bisa mandiri, mereka akan bisa survive di masyarakat. Mereka ini adalah anak-anak menurut saya sangat baik ya, sangat baik, menyenangkan hati ya. Ibu ya, menyenangkan hati, selalu buat happy gitu. Dan selayaknya mereka diterima dengan tangan terbuka di masyarakat dengan semua kemampuan yang mereka miliki. Karena saya yakin dengan dukungan orang tua, keluarga, terutama dan masyarakat ya, mereka ini bisa berperan sama seperti anak lain yang tidak Down syndrome ya. Jadi kecerdasan ini sangat bervariasi ya. Ada yang kecerdasannya oke, ada yang retardasi mental ringan, sedang hingga berat ya. Jadi tidak bisa kita menyamakan satu anak dengan anak lainnya. Jangankan anak Down syndrome, anak yang tidak Down syndrome, anak normal aja kita nggak boleh banding-bandingin nih. Wah, kakaknya lebih tinggi dari adiknya. Nah, karena setiap anak itu adalah unik ya. Itu yang harus diketahui oleh Stella Family. Terima kasih. Baik, Dr. Siska. Saya bertanya ke Ibu Umi. Ibu Umi, selaku orang tua hebat kita ini, bagaimana Ibu Umi melihat atau memantau cara anak-anak istimewa kita ini bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya, dan bagaimana juga lingkungan menerima keberadaan anak-anak penyandang Down syndrome ini, baik dari segi keluarga ataupun masyarakat, Ibu Umi? Baik, Stella Family ya, untuk sosialisasi anak-anak Down syndrome sama seperti yang disampaikan oleh Dr. Siska tadi. Jadi berbeda-beda. Ada anak yang memang mudah menerima lingkungan baru, bersosialisasi dengan teman-teman seusianya atau mungkin yang lebih daripada usianya. Ada anak yang memang mengalami kesulitan dalam bersosialisasi. Jadi kalau ini saya bilang sih tergantung dari pola asuh orang tuanya juga. Kembali ke pola asuh. Kalau si anak tadi kita di rumah penerimaannya sudah ikhlas, pemberian stimulasinya juga sudah baik, kemudian kita bawa dia sama seperti anak-anak lainnya untuk bersosialisasi. Misal kita ajak ke pasar kalau kita belanja, dengan tanda kutip bahwasanya kondisi si anak dalam keadaan sehat. Kalau dalam keadaan tidak sehat, sebaiknya di rumah. Gitu. Kalau dalam keadaan sehat, bawa dia. Mungkin di dalam saat kakaknya sekolah ada kegiatan-kegiatan di sekolah kakaknya, ajak.
kenalkan si anak ini tadi dengan lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan yang nomor satu lagi adalah bina emosi si anak gitu. Jadi kalau kita sudah biasakan dia untuk kontrol emosi, insya Allah setiap ketemu dengan orang baru, dia akan mengetahui bahwasanya dia itu adalah di luar daripada kondisi nyamannya gitu. Jadi kontrol emosi itu penting. Jadi jangan kita kadang-kadang ada yang orang tua ini menganggap jangan dibawa keluar lah, nanti dia lari, nanti dia mengganggu, nanti dia merusuh, nanti dia mau mukul orang gitu kan. Jangan, semakin kita tutup si anak ini tadi di rumah, dia semakin tidak mengetahui lingkungan sekitarnya itu seperti apa gitu. Kalau mungkin di awal-awal kita bawa keluar ada problem lah dengan sifat dia, itu hal yang wajar. Jangankan anak Down syndrome, anak yang bukan Down syndrome juga ketika kita bawa di luar daripada zona nyamannya, dia akan melakukan tindakan-tindakan yang kadang-kadang kita tidak bisa prediksi gitu. Tetapi bagaimana orang tua menyikapi si anak kita ini tadi dengan keadaan istimewa dia. Dan saya yakin kalau orang tua sudah semangat menunjukkan bahwasanya penerimaan yang baik terhadap anak Down syndrome-nya, orang lain di sekitar kita juga akan melakukan hal yang sama gitu. Tapi kalau orang tuanya sudah yang murung, sudah yang sedih terus ketika keluar rumah, sudah yang seperti kayak menutup diri, orang juga akan memandang begini, kasihannya ibu itu, kasihannya anak itu. Kita kan nggak mau dikasihani, kita kan maunya diterima gitu. Tapi ketika kita sudah happy, sudah tersenyum, seperti saya contohnya, ketika saya bawa anak saya keluar dari zona nyamannya, dari rumah, saya akan kenalkan ke kawan-kawan saya, ini loh adik Tipa, dia Down syndrome. Ketika saya mengucapkan itu, orang yang ada di depan saya pasti akan berkata apa? Alhamdulillah Bu, anak istimewa, sehat-sehat ya sayang. Mereka berdoa, kita tinggal mengaminkan, amin ya Allah gitu kan. Jadi jangan langsung berpikiran negatif ketika kita bawa anak keluar, nanti orang akan bilang begini, tidak. Dan alhamdulillahnya karena mungkin zaman teknologi sudah canggih ya Dok ya, jadi semua orang sudah memiliki kesempatan yang sama untuk mencari informasi ini. Jadi mungkin ibu-ibu begitu tahu anak Down syndrome, dia langsung searching nih, apa sih Down syndrome? Tanpa dia harus bertanya lagi, Bu itu sakit apa anaknya? Bu anaknya kok begini gitu. Karena kita duluan udah mengenalkan, ini anak saya Down syndrome gitu. Itu mereka langsung cari handphone tuh, Down syndrome apa? Langsung yang akan muncul adalah, Ibu ini anaknya istimewa, sabar ya Bu, paling itu aja yang dibilang, sabar ya Bu. Dan alhamdulillah penerimaan di masyarakat sejauh ini yang kami temui adalah orang-orang yang sudah support sih, sudah paham dengan kondisi keadaan anak-anak kami. Dan biasanya kami sudah jarang sih menerima bulian ya Dok ya, sudah tidak ada lagi, alhamdulillah masyarakat sudah paham, karena itu tadi mungkin bantuan dari teknologi tadi. Kalau dulu mungkin ya karena mungkin belum paham, terus sebagian ada kadang-kadang konotasi orang berpikiran ini anak kutukan atau anak ini dan sebagainya gitu kan. Kalau sekarang tidak, alhamdulillah tidak. Jadi buat orang tua semua yang ada di luar sana yang punya anak Down syndrome, ayo bawa anaknya keluar rumah. Makanya kita selalu di Potat mengadakan kegiatan-kegiatan, misalnya kayak 17 Agustus nih, gitu kan. Kita ajak berkumpul di mana? Di taman, kemudian di lapangan dengan tujuan apa? Biar masyarakat tahu bahwasanya ini ada anak Down syndrome loh, gitu. Ini ada komunitasnya loh, gitu. Lihat mereka bisa lari, mereka bisa bicara, mereka bisa bernyanyi dengan sesuai dengan kapasitas masing-masing si anak. Jadi ada batasannya juga. Jadi misalnya gini, bernyanyinya mereka mungkin bernyanyi dengan bahasa ibu. Artinya ibulah yang tahu artinya apa gitu kan. Tetapi dengan apa yang sudah mereka berikan seperti itu sudah hal yang seperti dokter yang bilang tadi, sudah hal yang wah. Mereka bisa melakukan hal itu sudah hal yang wah bagi kami. Mungkin ketika saya membersamai anak saya yang nomor 1, yang nomor 2 itu yang alhamdulillah sehat ya, saya tidak menyadari fase-fase perkembangan mereka. Tahu-tahu udah jalan aja, tahu-tahu sudah lari aja. Tapi kalau anak Down syndrome benar-benar dinikmati setiap fase-fase daripada kehidupannya. Benar-benar kita nikmati. Sampai kadang kita tahu gitu, ini belum bisa ini, nanti bakalan kesini kita tahu. Jadi semua kita nikmati itu. Jadi
kalau mungkin orang tua di luar sana melihat anak Down syndrome yang sudah bisa melakukan sesuatu hal, sudah mandiri, sudah mungkin paham lah dengan instruksi dan sebagainya, jangan lihat dari hasilnya, tapi coba cari tahu prosesnya. Gitu. Jadi kalau kami selalu di Potret bilang ATM dok, amati, tiru dan modifikasi. Itu modifikasi ya setelah family ya. Modifikasi dengan kemampuan anak kita. Gitu. Jadi ketika melihat teman yang lain melakukan terapi seperti ini, kita buat di rumah, kita tiru, kita contoh, kita modifikasi dengan keadaan kondisi keuangan kita, keadaan sosial kita, keadaan di rumah kita modifikasi senyaman mungkin anak kita. Karena terapi ini bisa kita lakukan di rumah sendiri, tidak harus pergi ke ahlinya. Tetapi kalau memang ada biaya, kenapa tidak? Gitu. Tapi kalau buat orang tua yang memang tidak memiliki biaya lebih untuk membawa anaknya terapi keluar rumah, silakan belajar banyak dari YouTube ada, sharing-sharing antara orang tua ada, kemudian dari kita juga itu tadi lah, teknologi sudah dekat kok. Selagi kita mau cari tahu, ilmu itu dapat. Ilmu itu ada. Yang kita susah adalah ketika orang tua tidak mau cari tahu, gitu. Jadi mudah-mudahan seperti tema hari ini, apa temanya Senyummu bahagia. Senyummu bahagiaku. Jadi kalau sekarang emang happy banget punya Tipa. Happy banget ya dok ya. Pasti. Happy banget. Jadi kan mereka bukan yang mendendam. Betul. Mereka tuh tidak gimana ya, berasa punya bayi terus gitu dok. Jadi berasa Nyenengin gitu iya, ya. nyenengin gitu. Kalau dipeluk, aduh pelukannya masya Allah. Satu hal lagi dok, kalau anak-anak Down syndrome ini memang sayang mereka tulus banget, tulus banget. Jadi kalau misalnya mereka itu kayak anak saya tuh sekolah misalnya, jadi setiap pagi tuh mereka ketika sekolah pelukan, salim sama uminya, pelukan betul-betul yang pelukan yang kita rasakan tuh betul-betul tulus Dok, gitu. ya. Itulah ciri khas anak Down syndrome. Iya. Itu lagi jujur ya. Iya, Benar. Mereka apa yang mereka rasakan itu akan tercermin di wajahnya dan dari perilakunya gitu. Itu mereka. Jadi jangan pernah berkecil hati, jangan pernah menganggap bahwasanya kehadiran anak Down syndrome itu adalah beban. Tidak. Mungkin di awal-awal oke lah, tapi jangan terlalu lama lah. Tidak boleh berlanjut. Tidak boleh berlama-lama meratapi diri, menyalahkan diri, itu nggak boleh berlama-lama. Karena waktu terus berjalan. Gitu. Jangan menjadi sebuah penyesalan nanti. Karena apa? Kita nggak bisa lagi memutar waktu ke belakang. Terus kita nggak bisa menyesali yang sudah ditakdirkan gitu. Jadi kita harus terima takdir. Terima takdir. Menangis di awal itu normal. Wajar ya. Wajar Seperti ya. kenapa? Kenapa aku itu wajar, wajar sekali. Saya selalu bilang wajar sekali dilakukan, tapi tidak boleh berlama-lama. Benar. Apalagi kalau misalnya masih bayinya ASI. Kalau ibunya stres, ASInya mandek, ASInya kurang, sikit. Terus yang jadi korbannya siapa? Bayinya. Terus bayi itu kan kasih, dia bisa merasakan perasaan ibu. Iya benar. Kalau ibu sedih, ibunya drop, kecewa, bayinya bisa ngerasain. Jadi kalau ingin bayi kita sehat, ibu harus happy. Iya benar. Sebentar aja nangisnya, harus bangun, semangat, cari informasi sebanyak-banyaknya. Pikirkan satu aja, anak ini harus tumbuh, anak saya harus tumbuh sehat. Apapun akan saya lakukan agar tumbuh kembangnya bisa optimal. Ya, kerjasama suami istri itu yang paling penting, dan hubungan semua keluarga besar itu yang paling penting. Ya, itu insya Allah mudah-mudahan anak itu bisa tumbuh dengan bahagia, itu intinya ya, tumbuh bahagia, perkembangannya bisa pelan-pelan, mengikuti yang normal, tumbuh kembangnya pada akhirnya bisa optimal, semuanya happy. Jadi di Potret ini juga memang yang kita pegang duluan itu hati orang tuanya, yang kita sugesti duluan, kita motivasi duluan itu adalah orang tuanya. Jadi ketika orang tuanya sudah kuat, sudah menerima, sudah happy, pasti anaknya juga akan dibawa untuk happy juga gitu. Jadi nomor satu adalah orang tuanya yang kita iniin. Iya, saya rasa saya juga setuju dengan Ibu Umi, Dr. Yusleni dan Rizka bahwa penerimaan dari orang tua ini sangat-sangat penting, dan apresiasi dari orang tua sendiri dan anak terhadap penerimaan penyandang Down syndrome ini juga penting, karena
dengan penerimaan dan apresiasi ini si anak dan ibu juga bisa sehat. Dan dipuji ya Bu ya. Jadi setiap ada kemampuan yang bisa, wah beri pujian. Iya, Wah, apresiasi dia langsung semuanya. semakin semangat kan Iya. untuk terus belajar gitu. Benar. Baik, mengenai pemantauan nih Dokter Siska, saya balik ke Dokter Siska. Tentunya kan tadi macam-macam aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan oleh anak-anak Down syndrome ataupun tapi anak-anak yang penyandang Down syndrome ini. Nah, pemantauan apa saja sih dok yang bisa kita perbuat untuk anak-anak kita supaya lebih aman dalam beraktivitas, atau hal-hal apa yang bisa kita pantau supaya kegiatan-kegiatannya lebih aman? Iya, terima kasih Dokter Aulia. Jadi pemantauan yang paling penting dilakukan adalah satu, pemantauan pertumbuhan, ya, pertambahan tinggi badannya. Kan kalau anak Down syndrome ini punya kurva khusus, ya, kurva pertumbuhan khusus anak Down syndrome, karena kita tidak menggunakan kurva anak normal, karena nggak adil nih buat mereka. Kita pakailah kurva untuk anak Down syndrome, ya. Jadi setiap datang kunjungan ke dokter, kita ukur tinggi badannya, kita ukur berat badannya, kita ukur lingkar kepalanya, lalu kita plot di kurva. Kita lihat apakah tinggi badannya normal sesuai usianya atau tidak, berat badannya normal sesuai usia atau tidak, lingkar kepalanya normal atau tidak, bagaimana status nutrisinya, ya. Karena anak Down syndrome juga berisiko untuk jadi obesitas, ya Bu. Jadi memang harus mesti dijaga gitu. Itulah pentingnya pemantauan, pengukuran antropometri, pemantauan, dan jangan lupa setiap diukur diplot di kurva. Jadi kita tahu apakah kenaikan berat badannya normal atau tidak, ya, terus bagaimana status nutrisinya. Kemudian pemantauan yang penting lagi adalah pemantauan perkembangan, ya. Apakah perkembangannya untuk usia tersebut normal atau tidak. Semakin dini kita ketahui keterlambatan perkembangannya, semakin cepat intervensi yang dilakukan untuk mengejar ketertinggalan perkembangannya. Kemudian pemantauan yang penting lagi adalah screening kelainan penyerta, ya, yang dikerjakan itu rutin setiap tahun. Jadi bukan hanya pemeriksaan tiroid, tapi juga penting pemeriksaan pendengaran, THT yang tadi sudah dijelaskan sama Ibu Umi, ya. Ada kegiatan yang untuk fokusnya pada pendengaran, ya, pada telinga. Jadi itu pemeriksaan pendengaran, telinga itu setahun sekali. Pemeriksaan mata juga, ya, karena ada beberapa anak Down syndrome itu yang juga lahir dengan kelainan bawaan pada mata. Pemeriksaan mata penting, THT, kemudian pemeriksaan IQ juga, ya. Bu, itu tidak perlu setiap tahun. Pemeriksaan IQ itu dikerjakan satu kali, cukup untuk mengetahui tingkat kecerdasan anak supaya apa? Kita tahu memberikan sekolah yang tepat untuk si anak. Jadi jangan memaksakan diri gitu. Memaksakan diri anaknya harus bisa ini, harus jadi ini, tidak. Lebih kepada kita harus paham kondisi anak itu sendiri seperti apa, ya, perkembangannya, bakatnya, itulah yang kita eksplor. Jadi bukan maunya kita, tapi bakat apa yang ada pada anak ini yang dia suka, itu yang kita kembangkan. Nah, jadi menurut saya itulah pemantauan yang dapat kita lakukan rutin untuk anak-anak dengan sindrom Down ini. Baik dokter, tentunya pemantauan ini sangat penting supaya kita bisa mendeteksi dini anak-anak dengan penyandang Down syndrome. Tentunya berlanjut dok, pertanyaannya ini ke berikutnya, setelah dipantau-pantau nih dok, setelah di screening dan screening mengikuti perkembangan kurva oleh anak-anak Down syndrome ini, apakah anak Down syndrome ini bisa sembuh dokter? Nah, jadi sering sekali juga saya terima pertanyaan ini dari orang tua, dok, anak saya bisa sembuh atau tidak? Dari awal kami udah jelasin ini bukan penyakit, ya. Jadi ini adalah kelainan genetik. Kelainan genetik ini tidak dapat disembuhkan karena udah dibawanya dari mulai lahir. Bagaimana kita menyembuhkan kromosom dari 3 jadi 2? Itu jelas tidak mungkin gitu. Ya, jadi ini adalah kelainan genetik dan kelainan genetik tidak dapat disembuhkan. Kemudian jadi pengobatannya untuk apa dok gitu ya, kalau toh nggak bisa sembuh. Nah, pengobatan yang kita berikan satu adalah untuk mendeteksi dini kelainan penyerta, ya, bisa kelainan jantung, kelainan tiroid, kelainan pada saluran cerna, ya, kemudian penglihatan, mata, ini semua akan kita screening pada anak dengan Down syndrome. Semakin dini screeningnya, semakin cepat diketahui kelainannya, semakin cepat diintervensi, diberikan tata laksana,
insya Allah akan semakin bagus untuk proses tumbuh kembangnya. Iya. Karena itu yang memang tujuan kita, tumbuh kembangnya bisa optimal, perkembangannya itu yang menjadi prioritas kita sebenarnya. Jadi tata laksananya bukan untuk menyembuhkan, Iya. tapi untuk men-screening kelainan atau keterlambatan yang terjadi pada anak-anak dengan sindrom Down. Iya. Baik, itu tadi setelah family yang perlu diingat bahwa Down syndrome ini bukan penyakit, tapi adalah kelainan genetik. Nah, dan pengobatannya itu lebih ditekankan lagi untuk men-screening penyakit kongenital lainnya. Oke, saya ingin bertanya lagi kepada Dr. Yusleni. Jadi dok, untuk dokter pribadi nih dok, secara pribadi dok ya, gimana sih dok manfaat keberadaan POTATS ini dok terhadap dokter sendiri, terhadap keluarga, dan maupun anak dengan penyandang Down syndrome itu sendiri dok? Ya, terima kasih Dokter Aulia. Jadi dengan bergabung di POTATS ini saya ngerasain luar biasa banget manfaatnya. POTATS itu udah jadi kayak keluarga kedua buat kami. Di POTATS itu kita saling menguatkan. Jadi awal-awal masuk kita yang memang masih aduh gimana ya gitu kan. Jadi dengan masuk di komunitas ini kita merasa saling kuat gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa nih, misalnya ada anggota baru nih masuk, ibu-ibu, bunda-bunda ada nggak pengalamannya gini, anaknya gini. Nah kita ada yang memang kebetulan punya pengalaman seperti itu, mereka kan sharing dok. Jadi ada misalnya yang ngalamin kelainan jantung anaknya gimana ya bagusnya. Nanti setelah itu mereka setelah dijelaskan di grup, mereka bisa waprian gitu, arah ini kemana, bagaimana gitu. Jadi manfaatnya besar sekali kalau terutama untuk saya gitu. Bisa saling yang apanya lagi yang membahagiakannya lagi kalau satu saat kita lagi pas kumpul-kumpul nih ada acara misalnya dok ya kita bisa hahaha habis itu melihat perkembangan anak-anak yang lain nih misalnya ada yang si A udah bisa lebih ini misalnya dengan umur yang sama atau apa itu wajar gitu jadi malah akan menjadi motivasi si ini udah bisa ini oh ya udahlah kira-kira apa ya yang kurang dari anak saya ya gitu. Jadi saling menambah motivasi itu mungkin yang sisi positifnya ya. Saya rasa bergabung di komunitas POTATS ini nggak ada negatifnya malah gitu. Orang kita malah lebih enjoy, bahagia gitu. Habis itu kalau yang ditunggu-tunggu kalau misalnya ada kegiatan setahun sekali misalnya, memang kita usahakan selalu berkumpul gitu dok. Jadi mungkin itu ya dok Aulia intinya kami sangat bersyukur ada wadah POTATS ini sebagai tempat kami saling berbagi, saling menguatkan gitu, saling mencari tahu tentang perkembangan anak masing-masing gitu. Jadi ini memang udah jadi keluarga kedua selain dari keluarga inti memang support system yang memang harus saling mendukung gitu. Saling menguatkan. Iya, menguatkan. Jadi kayak di POTATS itu kita nggak ada beda-bedain mau dia dari suku apakah, agama apakah, latar belakang budaya apakah, tidak ada. Semua bisa Semua join dok ya. lengkap yang di POTATS itu. Dari semua budaya, agama, ras ada di POTATS itu. Jadi kita semua sama karena yang di sini adalah kita tekankan kita semua orang tua anak Down syndrome yang ada di POTATS itu bukan dari latar belakang sosial ataupun pendidikan orang tuanya. Seperti Dokter Leni gitu kan. Ada orang tua yang bukan dari pendidikannya bukan dari kalangan dokter atau mungkin dari berpendidikan yang tinggi ada di POTATS itu. Jadi semua ada. Jadi jangan berpikiran anggota POTATS itu yang orangnya ekonomi yang begini gitu kan, latar belakang pendidikan orang tuanya seperti ini tidak. Semua sama di POTATS itu semua sama. Ketika kita makan kegiatan pun semua memiliki hak yang sama. Semua memiliki tanggung jawab yang sama. Semua memiliki perasaan yang sama. Perasaan cinta kasih terhadap anak Down syndrome. Baik, penting sekali ya. Ini POTATS ini bisa merasakan perasaan orang tua hebat yang memiliki anak-anak istimewa. Jadi situ bisa berempati dan bersimpati dalam wadah yang telah dibuat oleh POTATS ini ya. Iya. Baik, dokter, terakhir kepada Dr. Siska saya ingin bertanya, bagaimana tips dan trik dari dokter untuk pada orang-orang tua yang hebat ini merawat anaknya serta dengan masyarakat, kita berikan tipsnya dok. Ya, terima kasih Dokter Aulia. Kalau tips untuk orang tua yang memiliki anak dengan sindrom Down,
semangat. Itu yang ingin saya tekankan, semangat, kemudian terima dengan ikhlas. Jangan saling menyalahkan karena nggak ada yang salah di sini. Ya, apa yang Allah anugerahkan kepada kita itu adalah yang terbaik. Ya, ada hikmah di balik semuanya. Yang mungkin di awal memang susah untuk menerima, tapi percayalah itu akan indah pada waktunya. Ya. Yang penting terima dengan ikhlas. Ya. Satu yang jadi tujuan kita adalah anak ini harus tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan bahagia, ya, diterima oleh orang tuanya, diterima oleh keluarganya, dan diterima oleh masyarakat. Itu yang ingin saya sampaikan kepada orang tua yang memiliki anak istimewa. Ya, semangat, bangkit, pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa sepanjang mau berusaha. Pasti bisa. Selalu ada jalan keluar di balik kesulitan yang kita hadapi, sepanjang kita tetap mau berusaha dan berjuang. Dan jangan lupa berdoa, ya, minta kuatkan oleh Tuhan, kita mampu. Insya Allah mampu. Kemudian untuk masyarakat, terima mereka dengan baik, rangkul mereka, support mereka, karena itu yang mereka butuhkan. Mereka tetap bisa berkiprah atau berperan di masyarakat sama seperti anak-anak lainnya, asal diberikan kesempatan. Ya, asal diberikan kesempatan, diberikan kepercayaan bahwa mereka bisa melakukannya. Ya. Karena nggak ada bedanya kita dengan mereka, sama. Ya. Yang bedain cuma di jumlah kromosom aja. Ya. Dengan kita bekerja bersama, ya insya Allah anak-anak ini ke depannya, di masa depannya punya masa depan yang baik. Ya. Dia bisa mandiri, dia bisa bekerja dengan semua bakat yang mereka miliki. Itu yang dapat saya sampaikan, Dokter Aulia. Baik, Dokter, sangat baik ya dari Dokter Siska, dan menyambung pertanyaan yang sama juga kepada Ibu Umi dan Dokter Yusleni. Bagaimana sih tips dari orang-orang tua hebat kita ini dalam merawat dan membesarkan anak, serta juga bagaimana harapan orang-orang tua hebat kita ini terhadap masyarakat, kepada keluarga dan anak yang mengalami atau penyandang Down syndrome? Kalau tips untuk membersamai anak Down syndrome ini, ikhlas lah. Tetap nomor satu itu ikhlas dulu. Kalau udah ikhlas, insya Allah semuanya akan dipermudah oleh Allah. Tetap berserah diri sama Allah, tetap sertakan Allah dalam setiap usaha apapun yang kita lakukan. Yakinlah segala sesuatu yang sudah Allah titipkan dalam, mungkin kita anggap itu sebuah permasalahan, tetapi Allah pasti akan memberikan solusinya. Yang penting jika tidak tahu, maka mencari tahu. Jika tidak paham, maka bertanyalah. Jika sudah tahu, maka lakukanlah. Jika sudah dilakukan, maka rutinkanlah. Dan insya Allah hasilnya pasti seperti apa yang kita mau. Jadi untuk menyelesaikan anak Down syndrome ini nggak bisa kata sehari 2 hari terapinya, tapi serutin mungkin. Jadi orang tua yang paling paham cara membagi waktunya, orang tua yang paling paham di mana moodnya si anak ini tadi, orang tua yang paling paham bagaimana kondisi perasaan si anak. Jadi kembali kepada orang tuanya. Makanya saya bilang selalu ikhlas dulu orang tuanya. Baru muncul semangat, baru akan muncullah ide-ide yang brilian untuk bagaimana membersamai anak Down syndrome kita ini. Kalau untuk ke keluarga, dimulai dari ibunya kalau saya bilang. Karena segala sesuatu itu ayah mungkin mendukung secara finansial ya, ibu mendukung secara semuanya, gitu. Jadi kalau misalnya ibunya yang sudah berperan aktif dalam membersamai si anak ini tadi, saya yakin kok keluarga juga pasti akan support. Kalau orang tuanya sudah semangat, sudah happy, sudah bahagia, saya juga yakin masyarakat akan melihat itu dengan sisi yang positif. Pasti juga akan mengerti bahwasannya ini adalah anugerah ciptaan Allah. Jadi kalau ada mungkin orang yang menganggap anak Down syndrome ini adalah produk gagal, berarti dia menganggap Allah mau melakukan sesuatu pekerjaan yang gagal. Gitu. Jadi berarti dia menyalahkan Tuhan. Jadi saya yakin masyarakat kita ini sudah pintar-pintar, sudah paham-paham, baik ilmunya, baik keimanannya sudah baik gitu ya.
saya yakin tidak ada lagi penolakan terhadap anak Down syndrome. Mudah-mudahan. Jikapun itu mungkin masih ada, saya berharap kepada masyarakat di luar sana jangan sampai menjadi seperti kami, baru kalian paham rasanya menjadi orang tua dengan memiliki anak berkebutuhan khusus gitu. Karena kami tidak mau mendoakan itu. Biarlah kami, kalian jangan gitu. Jadi jangan sampai setelah memiliki anak berkebutuhan khusus baru tahu gimana rasanya gitu. Jadi tolong kondisikan hatinya, berempatilah terhadap kami, bukan mengasihani tapi memberikan tempat sedikitnya di hati kalian untuk keberadaan anak-anak kami. Pahamilah bahwasanya anak-anak kami ini memang memiliki kekurangan, tetapi apa yang menjadi kekurangan mereka bukan sebagai sebuah perbedaan gitu. Mereka memang berbeda tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Beri kesempatan buat anak-anak kami menikmati hidupnya, mengerjakan apa yang mereka suka selagi masih dalam batas norma-norma kewajaran. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Baik, kalau untuk saya sama seperti Ibu Umi, kuncinya satu adalah keikhlasan menerima dulu. Setelah ikhlas menerima akan muncul rasa sayang yang luar biasa. Jadi dari 3 anak saya, 2 yang anak normal misalnya, itu yang Down syndrome ini punya ruang khusus tersendiri di hati saya, Dok. Yang selanjutnya adalah kita usahakan yang terbaik untuk dia. Jadi jangan harap anak kita bisa jadi sesuatu kalau kita juga nggak melakukan sesuatu. Kemudian support system keluarga juga. Kalau kita sudah ikhlas, otomatis nanti keluarga besar juga pasti akan melihat, oh iya, mereka juga akan menerima gitu dengan tanpa syarat juga gitu. Jadi kalau kita intinya kita ikhlas menerima, usahakan yang terbaik. Kemudian satu lagi, saya pola di rumah itu memperlakukannya sama seperti abang dan adiknya. Jadi istilah mereka berbeda, iya mereka berbeda, tapi mereka tidak dibedakan gitu. Memang mereka berbeda dari abangnya dan adiknya, tapi dia tidak dibeda-bedakan. Gitu. Jadi mungkin itu saja dari saya, Dok. Iya, abang-abang dan kakak-kakaknya pun juga sayang sama adiknya ya pasti ya. Dan mereka memang dari awal juga kita udah memang berikan pandangan, ini adik kamu, saudara kamu ini memang Down syndrome berbeda, tapi harus dijaga gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita sudah terapkan itu, baik Bu Umi atau saya atau orang tua yang lain yang di grup kita yang memang sudah menerapkan itu, alhamdulillah saudaranya, siblingnya semua sayang. Alhamdulillahnya. Itu tadi pada masyarakat bahwa pentingnya untuk merangkul semua kalangan termasuk anak-anak penyandang Down syndrome siapapun dia, tidak kita beda-bedakan agar kita bisa bersosialisasi bermasyarakat dengan tenang dan aman dan damai. Baik, itu tadi perbincangan kita bersama narasumber-narasumber kita yang ahli di bidangnya masing-masing. Nah, tentunya Down syndrome ini dianugerahkan kepada orang-orang tua hebat karena mereka dinilai oleh Tuhan mampu merawat dan membesarkan anak sehingga anak-anak penyandang Down syndrome ini memiliki kualitas hidup yang baik. Nah, bagi ibu-ibu ataupun moms ataupun setelah family yang belum bergabung dengan Potats, bisa mencari informasi di IG ataupun Facebook yang tertera di bawah ini ya. Baik, bila ibu-ibu ingin bergabung dengan Potats, bisa langsung ke DM ke adminnya langsung, baik di Facebook maupun di IG. Sebagai informasi, Stella Maris juga memiliki screening bayi baru lahir ataupun newborn baby, khususnya screening hipotiroid kongenital, di mana screening hipotiroid kongenital ini bisa mencegah gangguan pertumbuhan dan disabilitas intelektual. Kemudian Stella Maris juga memiliki klinik endokrin anak oleh Dr. Siska Mayasari Lubis, Magister Kedokteran Pediatrik, spesialis anak konsultan. Itu bisa dikunjungi pada hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 4 sore hingga 6 sore, dan bisa juga melalui appointment melalui WA di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Baik, sekian dari saya selaku host dari podcast kali ini. Saya Dr. Aulia Rahman dan juga narasumber Dr. Siska, Dr. Yusleni, dan Ibu Umi pamit undur diri. Dan ingat bahwa anak
anak Down syndrome ini mereka ada dan mereka bisa. Mereka berbeda tapi tidak untuk dibeda-bedakan. Salam Dr. Stella Maris.